Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfia Mahmudah dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam, NIM 070101210119. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Mu'tazilah. Yang dimaksud dari teks di atas adalah Mu'tazilah atau tunggal Mu'tazilites adalah sekte teologis yang muncul pada akhir zaman Bani Umayyah atau pada awal abad ke-2 Hijriah di Basrah dan berkembang di era Abbasiyah. Mu'tazilah memainkan peran utama di tingkat agama dan politik. Mu'tazilah didominasi oleh kecenderungan rasional, sehingga mereka mengandalkan pikiran dalam membangun keyakinan mereka dan menyampaikannya kepada transmisi. Dan mereka berkata dengan pikiran sebelum mendengar, dan mereka menolak hadis. Dan mereka mengatakan bahwa wajib untuk mengetahui Tuhan dengan pikiran. Bahkan jika hukum tidak menginginkan itu, dan jika itu bertentangan teks dengan pikiran mereka, menyajikan pikiran karena itu adalah asal dari teks, dan cabang tidak mendahului yang asli, dan baik dan buruk harus diketahui dengan alasan, karena itu alasan itu wajib, dan kami memerintahkannya. Dan lawan mereka mengkritik mereka karena melebih-lebihkan penggunaan akal dan menjadikannya penguasa atas teks. Dan dengan demikian mereka berbeda dengan kaum Salafi yang menggunakan akal sebagai sarana untuk memahami teks dan bukan sebagai penguasa. Di antara Mu'tazilah yang paling terkenal adalah Wasil bin Atha, Amr bin Ubaid, Ibrahim al-Nizam, dan Hisham bin Amr al-Fawdi. Mengenai topik monoteisme, hanya sedikit jejak Mu'tazilah yang tersisa selama berabad-abad, dan hanya diketahui dari tulisan-tulisan orang lain yang menunjukkan mereka menyeberang atau menentang mereka. Sampai Mesir di Yaman menemukan buku terpenting tentang doktrin isolasi, yaitu Al-Mughni in the Guides of Monotheism and Justice oleh Hakim Abdul Al-Jabbar, dan dia juga memiliki sebuah buku yang menjelaskan kelima prinsip tersebut. Gerakan tersebut mencapai puncak politiknya pada masa kekhalifahan Abbasiyah pada masa cobaan penciptaan Al-Quran. Masa penganiayaan pendirian agama yang didirikan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, di mana ulama dihukum, dipenjara atau bahkan dibunuh kecuali mereka memenuhi kepada keyakinan Mu'tazilah. Kebijakan ini berlanjut pada masa pemerintahan Al-Mu'tasim dan Al-Watiq. Selanjutnya yaitu dogma. Kaum Mu'tazilah mulai dengan satu keyakinan dan perselisihan berkembang di sekitarnya untuk membentuk sistem keyakinan. Pilar terpenting yang menjadi sandarannya Mu'tazilah adalah 5 fundamental. Abu al-Husain al-Ahyad, salah satu imam Mu'tazilah, menyebutkan bahwa dia bahkan tidak pantas disebut Mu'tazilah. Pepatah tersebut menggabungkan 5 dasar. Yang pertama yaitu monoteisme, yang kedua keadilan, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat status antara dua posisi, dan yang terakhir adalah promosi kebajikan dan melarang kejahatan. Kelima prinsip tersebut merupakan dasar yang disepakati di kalangan Mu'tazilah. Namun ada keyakinan lain di antara mereka. Ini adalah masalah kesepakatan di antara mereka, dan beberapa dari mereka berbeda, dan di antara keyakinan itu ada 5 keyakinan. Di antara 5 keyakinan itu adalah yang pertama, penolakan melihat Tuhan, di mana Mu'tazilah setuju bahwa Tuhan tidak terlihat dengan mata, baik di dunia maupun di akhirat. Kata mereka, karena penegasan penglihatan adalah penegasan arah kepada Tuhan dan tubuh, karena penglihatan tidak jatuh kecuali pada warna dan bebas dari arah dan tempat dan tubuh, dan menafsirkan kata-kata Al-Quran. Yang kedua yaitu perkataan mereka bahwa Al-Quran diciptakan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa dengan kata-kata yang dibuatnya di atas pohon. Yang ketiga adalah
Mereka menyangkal supremasi Tuhan dan mereka menafsirkan istiwa dalam kata-kata Al-Quran yang Maha Penyayang bersemayam di atas takhta dengan istilah dan Dia punya. Mereka setuju dengan Asy'ari dan tidak setuju dengan ahli hadis yang membuktikan keagungan Tuhan. Yang keempat, mereka mengingkari syafaat Nabi bagi umatnya yang melakukan dosa besar. Al-Asy'ari mengatakan dalam Al-Maqalat dan mereka berselisih tentang syafaat Rasulullah, apakah untuk orang-orang yang berdosa besar. Mu'tazilah menyangkal dan mengatakan itu batal. Yang terakhir adalah mereka mengingkari kehormatan para wali. Mereka mengatakan bahwa jika kehormatan para wali terbukti, wali akan dicurigai Nabi. Yang terakhir adalah 5 aset Mu'tazilah. Kelima prinsip tersebut mewakili garis umum pemikiran Mu'tazilah dan mereka telah menyepakatinya. Yang pertama adalah monoteisme. Yang mereka maksudkan adalah menegaskan keesahan Tuhan dan menjadikan peribahasanya darinya. Dan mereka mengatakan bahwa sifat-sifatnya adalah inti dari esensinya. Karena Dia Maha mengetahui sendiri, Dia mampu dengan sendirinya, tidak dengan atribut yang berlebihan bagi diri, dan lawan mereka biasa menafsirkan ini sebagai penyangkalan. Yang kedua yaitu keadilan. Yang mereka maksud dengan itu adalah mengukur penghakiman Allah sesuatu sesuai dengan apa yang dibutuhkan akal dan hikmat. Dan berdasarkan itu mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Dan mereka mewajibkan yang lain sehingga mereka mengingkari bahwa Tuhan adalah pencipta perbuatan hamba-hambanya. Dan mereka berkata, para hamba adalah pencipta perbuatan itu sendiri, apakah baik atau buruk. Yang ketiga adalah status antara dua posisi. Prinsip ini menjelaskan aturan maksiat di dunia ini menurut Mu'tazilah, dan itu adalah masalah yang Wasl bin Atta tidak setuju dengan Al-Hasan Al-Basri. Karena Mu'tazilah percaya bahwa orang yang tidak bermoral di dunia ini tidak bernama seorang mukmin dalam satu dan lain hal, dan dia tidak disebut kafir, melainkan dia berada dalam posisi antara dua tingkatan ini. Jika dia bertaubat, dia kembali ke keyakinannya, dan jika dia mati karena bersikeras pada pesta pora, dia akan berada di antara yang abadi dalam siksaan neraka. Yang keempat yaitu janji dan ancaman. Yang dimaksud dengan memaksakan ancaman di akhirat kepada orang-orang yang melakukan dosa besar, dan bahwa Allah tidak menerima ada syafaat di antara mereka, dan tidak ada dari mereka yang akan dikeluarkan dari neraka, karena mereka adalah orang-orang kafir yang telah meninggalkan agama dan akan kekal di dalam api neraka. Yang terakhir adalah amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini memperjelas kedudukan Mu'tazilah terhadap orang yang melakukan dosa besar. Apakah mereka penguasa atau diperintah? Al-Azhari berkata dalam Al-Maqalat. Dan kaum Mu'tazilah sepakat, kecuali yang tuli, kewajiban amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran dengan kemampuan dan kesanggupan dengan lisan, tangan dan pedang, bagaimanapun mereka memperkirakan di atasnya. Kesimpulannya adalah Mu'tazilah ini adalah sekte teologis yang muncul pada akhir zaman Bani Umayyah dan berkembang pada era Abbasiyah. Mereka memiliki kecenderungan rasional dan menggunakan pikiran dalam membangun keyakinan mereka. Mu'tazilah menolak hadis dan mengandalkan akal sebagai sarana untuk memahami teks agama. Gerakan ini mencapai puncak politiknya pada masa kekhalifahan Abbasiyah, di mana Mu'tazilah diperlakukan sebagai paham resmi dan penganutnya diberi kekuasaan. Mu'tazilah memiliki 5 prinsip fundamental. Yang pertama yaitu monoteisme, keadilan, janji dan ancaman, status antara dua posisi, dan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka memiliki perbedaan dalam beberapa keyakinan seperti penolakan melihat Tuhan, pandangan bahwa Al-Quran diciptakan, penolakan supremasi Tuhan, penolakan syafaat Nabi, dan penolakan kehormatan para wali. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit tentang Mu'tazilah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.